Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fardila Sylvia, Prodi PAI semester 6. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kiai Haji Hasan Mutawakil Allah selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat Bapak Abdul Aziz Wahab SHMM selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat Bapak Zainuddin selaku Dekan Fakultas Tarbiyah. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Humaidi selaku Kaprodi Pendidikan Agama Islam. Khususnya untuk kedua orang tua saya yang selalu mendukung dan mensupport saya dalam berpendidikan. Dan tidak lupa pula untuk teman-teman saya yang saya cinta sayangi. Baik, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang najis. Najis di sini bentuk masdar dari fi'il madi najasa yang jusu najisan, yang artinya adalah kotoran. Di sini najis ada 4 poin yang saya akan jelaskan. Yang pertama yaitu definisi, yang kedua yaitu dasar hukum, yang ketiga pendapat ulama, yang keempat itu ada hikmah. Yang pertama tentang definisi, bahwasanya najis dalam bentuk bahasanya, najis secara bahasa adalah kotoran. Sedangkan menurut istilah yaitu suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci seperti sholat dan tawaf. Jadi najis menurut istilah itu adalah suatu benda yang kotor ya, suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya dalam mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Kemudian dasar hukum. Dasar hukum najis dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Mudaththir ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thiyabaka fatahhir, yang artinya dan bersihkanlah pakaianmu. Maksudnya di sini yaitu cucilah pakaianmu menggunakan air. Yang ketiga, pendapat ulama. Para ulama telah sepakat bahwa najis adalah kotoran yang wajib dijauhi oleh seorang muslim dan harus dibersihkan apabila mengenai sesuatu. Jadi para ulama itu bersepakat bahwasanya seorang muslim harus menjauhi kotoran, harus menjauhi najis, dan harus dibersihkan apabila najis tersebut, apabila kotoran tersebut mengenai sesuatu. Itu menurut pendapat para ulama. Yang terakhir ada hikmah. Hikmah taharah, hikmah bersih suci. Yang pertama membersihkan jiwa. Dengan kita membersihkan kotoran atau najis yang ada pada baju atau di badan kita, itu jiwa kita akan lebih tenang karena sudah bersih dari hal-hal yang tidak baik. Yang kedua, membentuk moralitas yang suci. Yang ketiga, menjaga kemuliaan dan keagungan manusia. Di sini najis itu adalah suatu benda kotor yang mencegah sahnya kita mengerjakan sesuatu yang berbentuk ibadah seperti sholat, kemudian tawaf, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Jadi kalau kita ingin mengerjakan sesuatu yang berbentuk ibadah, hendaknya kita itu harus bersih suci dan harus suci dari najis. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.